Saya ingin langsung ke Bang Syarif Hasan untuk menanggapi sekaligus closing statement dari Bang Syarif Hasan. Silakan Bang. Ya, ingin saya jelaskan bahwa perubahan undang-undang pemilu yang diusulkan oleh Partai Demokrat dan ternyata tidak disetujui oleh partai-partai koalisi. Seperti diketahui, Partai Demokrat dan PKS itu menginginkan agar dilakukan perubahan undang-undang pemilu, tetapi tidak disetujui oleh mayoritas partai-partai koalisi pemerintah. Sehingga kami kalah suara. Dan inilah akibatnya, salah satu akibatnya. Sehingga kita harus yakin, seyakin-yakinnya, dan kita menginginkan juga, sekalipun demikian, kita menginginkan pemilu 2024 itu berjalan dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu salah satu parameternya adalah pasangan calon presiden. Kalau pasangan calon presiden itu hanya 2, maka itu salah satu bukti bahwa itu adalah terjadinya ketidaktransparan atau ada terjadinya oligarki kekuasaan. Baik, Bang Syarif. Dan yang kedua, kita mengharapkan juga pejabat-pejabat pemerintah, kepala daerah yang ditunjuk sebagai PLT, betul-betul kita dorong agar mereka independen dan mereka netral dalam melakukan pemilu tersebut. Nah, begitupun juga terhadap KPU dan sebagainya, kita dukung untuk mereka bersikap transparan dan akuntabel dan betul-betul dapat terlaksana dengan jujur, dan aman dan ya. Baik, kita sudah dapat poinnya. Yang terakhir, silakan. Kita menginginkan demokrasi ini semakin bagus. Itu keinginan kami. Nah, sekali lagi kita berdoa saja, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan bagus. Baik, saya pikir itu. Bang Deddy silakan. Closing statement singkat. Ya, saya sih sederhana saja ya. Dalam namanya politik, tentu yang kecil harus mengalah pada yang besar ya, karena kan pemungutan suara dan sebagainya. Hal mana yang juga terjadi pada PDI Perjuangan ya, dalam banyak hal selama 10 tahun SBY memerintah, tapi kita tidak pernah jadi cengeng gitu. Nah ini kan jadi cengeng. Kalau saya dengar penjelasan tadi, dan tadi sebelumnya juga dari orang Demokrat di Kompas TV, ini kan kelihatan bahwa keinginan SBY dan Demokrat itu hanya satu, memastikan anaknya atau ketua umum Demokrat bisa masuk dalam Pilpres. Kalau begitu, janganlah mendegradasi pemilu dan penyelenggara pemilu, pemerintah maupun partai-partai yang ikut di dalam pemerintahan. Jujur saja gitu loh. Jangan menjelekkan semua orang untuk agenda tersembunyi, menyelamatkan seorang AHY gitu, sehingga negara menjadi gaduh kalau menurut saya. Bang Deddy. Baik, Mbak Wiwi, singkat saja closing statement dari Mbak Wiwi. Iya, terkaitan dengan pemilu 2024 menurut saya tugas pemerintah adalah memastikan bahwa pemilu 2024 itu akan berjalan benar dan sukses ya. Pemilu damai dan berkualitas ya, kompetisi itu berlangsung sehat, kompetisi untuk gitu ya, menang, bukan kompetisi pokoknya menang. Oleh karena itu memang dugaan-dugaan yang tidak positif tadi itu seharusnya gitu ya bisa direspon oleh pemerintah dengan baik. Dalam arti bahwa posisi pemerintah memang adalah mensukseskan pemilu, bukan yang lain-lain. Baik, terima kasih. Itu karena bagaimanapun juga masyarakat sedang menunggu. Baik, terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bang Syarif sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam.